Halo, welcome to this English channel. Jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembahasan materi pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Kali ini Miss Dewi akan membahas soal-soal penilaian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Sumber soal kali ini adalah soal-soal penilaian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris tahun 2019. Saya akan membahas 40 soal pilihan ganda yang ada di dalam soal tersebut. Saya akan membagi nomor 1 sampai 20 akan kita bahas dalam channel pembelajaran bahasa Inggris Dewi Adriastuti. Sedangkan sesi berikutnya nomor 21 sampai 40 akan kita bahas dalam channel bahasa Inggris MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Di setiap pembahasan, Miss Dewi akan memberikan link video dari pembahasan sebelumnya atau pembahasan selanjutnya dalam deskripsi video yang ada di bawah ini. Saya berharap pembahasan soal-soal bahasa Inggris ini membuat kalian memahami trik-trik mengerjakan soal-soal bahasa Inggris sehingga soal bahasa Inggris menjadi mudah untuk diselesaikan. Oke, let's start our discussion. Oke, we come to the first section for grade 8. Jadi soal dari sama sumbernya dari soal penilaian akhir semester bahasa Inggris kelas 8 tahun 2019 MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Kita langsung ke soal nomor 1. Ya, di situ ada kata listen, I have a good news for us from Mr. Ahmad. Di kelas 8 kita belajar tentang asking for attention ya. Jadi di bagian ini adalah listen itu merupakan salah satu ekspresi yang dipakai untuk meminta perhatian. Attention please, may I have your attention, Edo, look, listen, seperti itu. Responnya biasanya yes ma'am, yes sir, atau kita menanyakan apa yang mau diungkapkan oleh lawan bicara kita. Bisa pakai what's up, bisa pakai what's that ya. Nah, dalam hal ini kita ada kata what's that, maka jawabannya adalah yang C, number 2. Okay, class please be quiet. Ida, do number 3. Kemudian Ida bla bla bla, teacher mengulangi lagi do number 3. Nah, dalam hal ini berarti si Ida ini nggak dengar, meminta gurunya untuk mengulangi lagi apa yang diungkapkan. Biasanya yang seperti ini itu pengulangan pernyataan biasanya menyatakan bahwa dia nggak mendengar ya. Kita bisa pakai pernyataan pardon me sir, atau I beg your pardon sir, atau can you repeat once more. Nah, dalam hal ini yang ada adalah I beg your pardon. Kemudian number 3, good job Rosie, your singing is amazing, your voice is very melodious ya. Ini percakapan antara dua orang, antara Jonah dan Rosie. Kemudian Rosie bilangnya thanks a lot. Jadi Jonah memuji caranya Rosie menyanyi. Maka dari from dialog we can know atau we can conclude that ya. Dan ini dari percakapan di atas kita bisa menyimpulkan Jonah praises Rosie singing. Jonah memuji penyanyi Rosie ya. Ini benar ya. Tadi memang yang memuji Jonah memuji menyanyi Rosie. Yang B, Jonah and Rosie are good singer. Yang jadi penyanyi cuma Rosie. Jadi itu salah ya. Kemudian Jonah hopes that Rosie will be successful. Jonah mengharapkan Rosie menjadi penyanyi terkenal, bukan sukses saja. Jadi yang C itu salah karena tidak spesifik. Yang D, Rosie believes she will be a famous singer. Tidak ada pernyataan Rosie sendiri bilang dirinya akan menjadi penyanyi terkenal ya. C-nya ini tidak tahu apakah C ini Rosie atau Jonah ya. Jadi kalau ini kelihatan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ada pernyataan seperti itu. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian go to number 4 ya, sama seperti ini ya. Yuni, will you come to Nita's birthday party next week? Berarti dia mengundang ya, si Sinta mengundang Yuni untuk datang ke pestanya Nita. Kemudian dia mengatakan I'm sorry I can't ya, berarti nggak bisa. Dari itu percakapan di atas, Sinta mengundang Yuni datang ke pesta ulang tahun Nita, tapi Yuni tidak bisa datang. Maka jawabannya adalah Yuni tidak akan datang ke pesta atau tidak akan hadir. Maka jawabannya adalah yang D. Kemudian dari pernyataan kedua, Father, don't forget to water. Water itu menyirami the plants. They itu maksudnya tanaman-tanaman itu titik-titik die if you don't water them. Ayahnya minta menyirami bunga, jika tidak disiram bunganya akan mati. Jawabannya adalah A.
The plant will die if you don't water them. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian yang D, do you know Mr. Juna? Chef Juna itu maksudnya ya. Do you mean the famous chef ya? Yes, you are right. I think Mr. Juna is an expert chef. He bla 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 cook many. Maksudnya kalau chef berarti bisa ya. Bisa artinya dalam bahasa Inggris adalah can. Jadi he can cook many kinds of food recipes ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian we go to number 7 ya. 7 to 9 itu dari percakapan ini. Ini ada kata rules and regulation. Be punctual. Test will be started at 7 a.m. Put your bag in proper place. Use your own locker. Berarti tasnya disuruh dimasukkan ke locker. Bring your ID card and put it on the table. Bring your own stationery ya, pakai alat tulisnya sendiri. Berarti berkaitan dengan tes ya. Pertanyaannya, the aim of the text above is, kalau saya menyatakan itu memberitahu tentang peraturan dari tes, maka isi dari teks adalah aturan-aturan ujian. Maka jawaban yang benar adalah to explain the rules of the test. Jawabannya adalah yang D. Kemudian what must the student do with their bags? Jadi apa yang harus dilakukan dengan tas-tas mereka? Tadi tasnya suruh ngasihkan di locker. Student must put the bags in the locker ya, di dalam locker ya. Itu ada kata in. Oke, kemudian bring your ID card and put it on the table. The word it in the sentence refer to, itu maksudnya refer itu mengacu kepada, menunjuk kepada apa. Kalau kita lihat bahwa kata itu sebenarnya letakkan itu di atas meja. It mengacu kepada, it ini mengacu kepada sekali. Biasanya seperti refer ini biasanya menyatakan menunjuk pada kata sebelumnya, yaitu ID card. Maka jawabannya yang paling benar adalah yang A. Okay, we go to number 10, yaitu the picture number 10 for number 10 and 11 ya. Ini ada warning. Biasanya warning begini tuh notice yang berisi warning seperti ini menandakan bahwa peringatan itu diberikan serius, harus dilakukan, jika tidak maka akan menimbulkan bahaya. Maka jawabannya benar itu ini gloves itu sarung tangan, mask itu masker, should be worn harus dipakai ketika ada di tempat kerja. Maka orang harus hati-hati ketika di tempat kerja. Maka jawabannya itu orang must be careful ya, must be careful when working ya. Yang B itu salah, kenapa? Karena itu pengecoh ya, bagian orang harus memelihara tangan dan wajahnya. Itu melihara seperti apa ya, tidak terlalu jelas. Oke, yang nomor 11, what will probably happen if we work in that area without hands and face protectors ya. Jadi kalau warning seperti ini biasanya itu menunjuk kalau tidak dilakukan akan menimbulkan bahaya. They can be injured ya, mereka bisa terluka. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian number 12 ya, may I play football in this ground, the ground this afternoon, Dad? Yes, you can play in the ground, but ya kamu boleh tapi harus main dengan hati-hati ya. Tapi anaknya harus main hati-hati. Maka jawaban yang betul adalah you must play safely ya. Safely itu dengan hati-hati. Okay, we go to number 13. Okay, student, we will have lunch together next Saturday. Please bla 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 healthy menus for your own lunch from home ya. Artinya itu suruh bawa gitu ya, membawa itu adalah yang bring. Kemudian it's time to have dinner. Would you please? The children ya, habis semua kata kerja yang setelah model seperti ini adalah kata kerja dalam bentuk dasar ya. Jadi sehabis can, will, may, must, should, could, shall, should, have to, has to, itu harus diikuti kata kerja bentuk dasar. Yang bentuknya asli itu yang kita bisa melihatnya dari kata telling ini ya. Kalau telling ini kan bisa tell ditambah ing. Oh, berarti kata kerja aslinya adalah tell ya. Jadi yang D. Oke, we go to number 15 to 17 ya. Condolence itu ungkapan duka cita ya. To Gisela, I wish
That was my deepest condolence on passing away of Mr. Nugroho Susanto, the nice father. Oh, berarti kemungkinan itu adalah dia mengucapkan duka cita kepada Gisela karena ayahnya meninggal ya. Oke. From the text above, we know that Gatan wants to, ya, Gatan mau menyatakan ungkapan duka cita atau simpati, express his sympathy for Mr. Nugroho passing away. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian Mr. Nugroho is Gisela. Tadi katakan adalah ada kata father di sini ya. Father is I have known. The nicest father I've known. Ini kemungkinan adalah dia, Pak Nugroho itu adalah bapaknya Gisela. Maka Gisela's father yang A. Oke. And then passing away, kalau misalnya mau tahu kata pass away itu ada yang meninggal, yang sama dengan die. Maka jawabannya adalah die, number 17. Oke. Kemudian we go to number 18 to 20 ya, dia cerita tentang my classroom is located bla 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 dan sebagainya. Yang ditanyakan the text above is about writer. Dari atas itu ada classroom, cerita tentang 6 windows, 2 doors, desks, kemudian between the picture. Itu menceritakan keadaannya tentang classroomnya. I love my classroom, berarti cerita terutama adalah tentang classroomnya, apalagi judulnya classroom. Maka jawaban dari pertanyaan ini ya, the text tersebut menjelaskan tentang ruang kelas ya. Jadi the writer's classroom. From the text we know that the writer is a, kalau dia mengatakan I love my classroom, tidak mungkin itu gurunya ya, biasanya itu muridnya ya, ada seperti itu. Jadi kalau penjelasan apanya bahwa dia adalah seorang murid ya. Maka murid biasanya yang punya sebuah kelas ya, jadi students. Kemudian my classroom is neat and clean. Neat itu sama dengan rapi. Kalau misalnya kata yang paling dekat itu tidy ya, tapi bisa juga dengan well ordered. Well ordered itu tertata rapi ya, sama ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Okay, it is the end of the section ya. We will discuss another section next time. Okay, thank you very much for your attention. See you in the next video.